siang juga Bu Ida, semoga sehat selalu. Bu Ida penampilan. Ya, harus sehat juga Pak. Sesuai dengan WA saya kemarin Pak, saya ingin minta waktunya untuk berbincang dan ngobrol sebentar Pak nih, tentang pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Untuk pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan, mata pelajaran yang Pak pegang apa Pak? Sesuai dengan mata pelajaran yang saya ambil yaitu matematika. Di kelas berapa Pak? Di kelas 8A. Untuk di kelas 8A jadwalnya kapan Pak? Sehingga nanti saya mau izin itu pada saat jadwal Bapak di kelas 8A saya ikut masuk ke kelas Bapak untuk juga melihat pelaksanaan pembelajaran dari yang Bapak laksanakan ini. Untuk di kelas 8A nanti hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 kami akan mengadakan pembelajaran. Berarti lagi 2 hari Pak ya? Jam berapa itu? Jam kedua sampai Jam 2 sampai 3 ya. Terima kasih Pak atas berkenannya ya. Saya nanti ikut masuk ke kelas Bapak. Materi yang ingin nanti disampaikan di kelas 8A apa Pak? dalam perencanaan nanti materi yang akan saya sampaikan adalah materi luas permukaan dan volume bangunan sisi datar. Jadi nanti tentang luas bangunan sisi datar Pak nanti materinya. Kemudian untuk menyampaikan materi tersebut tentu tujuan yang ingin dicapai pasti ada kan Pak Nyoman ya. Mungkin Pak Nyoman bisa menyampaikan apa saja tujuannya nanti Pak Nyoman. Tujuan yang ingin kami capai dalam proses pembelajaran yang sudah kami rencanakan yaitu dengan melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning itu dengan metode diskusi, tanya jawab dan pembahasan kelompok dengan menggunakan pertanyaan konkret. Berarti nanti tujuannya siswa nanti bisa memahami materi, kemudian memecahkan masalah dengan konkret yang melalui nanti satu metode. Kemudian dari tujuan yang ingin dicapai, apakah ada area pengembangan yang hendak dicapai untuk mencapai tujuannya? Ya saja Bu, karena setelah merencanakan tujuan yang ingin tercapai pada proses pembelajaran, tentunya kami berharap itu siswa aktif dan memahami materi yang disampaikan, yaitu materi tentang luas permukaan dan volume bangunan sisi datar, serta di bidang keterampilannya yang kami harapkan yaitu siswa terampil memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang disampaikan, yaitu pendidikan luas dan bangunan sisi datar. Dari area pengembangan seperti kognitif, pemahaman siswa terhadap materi, kemudian dari segi keterampilan yaitu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai pengembangan itu Pak Nyoman sudah pasti menyiapkan strategi-strateginya Pak ya. Oke Pak, bisa menyampaikan apa saja strategi yang nanti disiapkan dalam pembelajaran kelas nanti Pak? Strateginya biar tentunya siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, yaitu dengan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan kelompok dengan menggunakan benda-benda konkret dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan dengan strategi yang Bapak sampaikan tadi seperti penugasan kelompok, kemudian tadi juga ada menggunakan metode ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan strategi tersebut siswa mampu nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta paham nanti dengan materi yang disampaikan. Dan mudah-mudahan nanti Pak ya pada saat pembelajaran di kelas pembelajarannya berlangsung dengan lancar dan tujuan yang diharapkan tercapai Pak ya. Karena waktunya terbatas ini Pak, mungkin saja yang bisa saya sampaikan atau obrolan kita. Mudah-mudahan nanti lancar dan sekali lagi saya mau izin nanti ikut masuk ke kelas Bapak ya Pak ya. Terima kasih sharingnya hari ini Pak ya. Terima kasih.
ini kita capai dalam pembelajaran ini. Silakan Pak kelas berikutnya. Seluruhnya kami sikap Amusti Garan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi masih ingat apa materi yang kita pelajari pada pertemuan? Bangun ruang. Ada masih ingat apa saja penurunan isi dasar? Ya, jadi sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Kenapa tidak hadir? Ada izin? Ada. Izin terus? Izin satu. Izin berapa? Anda harus tahu temannya yang nggak masuknya. Izinnya kenapa? Kalau nanti ditanya sama guru yang lain, izinnya kenapa? Dapat terangannya, ya. Kalau dapat terangan kan sudah nggak tahu. Sakit kenapa? Ada yang sakit temannya? Tidak. Jadi sama izin sama apa? Ya. Jadi ada beberapa yang. Oke, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan kelanjutan materi yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bangun ruang sisi datar, khususnya lagi pada luas permukaan dan volume bangun ruang. Jadi tujuan dari penyampaian materi ini kemarin kan sudah pada pengenalan bangun ruang itu sendiri. Tadi sudah Bapak menanyakan dan Anda bisa mengingat apa yang Bapak sampaikan. Jadi kita lanjut pada pertemuan hari ini, yaitu tujuan dari penyampaian materi hari ini, khususnya pada materi luas permukaan dan volume bangun ruang, yaitu dengan pelaksanaan pelajaran hari ini diharapkan anak-anak itu mampu menggunakan atau menentukan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan materi hari ini, yaitu bangun ruang, dari menghitung luas permukaannya dan volumenya. Itu kita nanti kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya itu nanti Anda silakan simak. Setelah anak menyimak video yang Bapak sampaikan, nanti setiap kelompok Bapak akan memberikan kelas untuk diselesaikan. Jadi setiap kelompok atau beberapa kelompok yang Bapak hadir itu silakan melakukan presentasi ke depan. Ya, jadi silakan simak video pembelajaran ini. Siapkan juga alat tulisnya. Dari kubus, luas permukaan kubus, contoh soal, ayo kita gali informasi dan ayo kita dalam. Pernahkah kalian melihat bangunan seperti ini, yaitu kubus, tempat pensil, piramid, rumah? Dengan pertanyaan nggak? Kira-kira apa persamaan dari semua gambar itu? Sama-sama sisinya datar, ya. Jadi sesuai dengan materi hari ini, yaitu
benda-benda yang ada di sekitar kita terkait dengan bangun-bangun. Dan almari. Contoh-contoh ini adalah bangun ruang sisi data. Jari-jari balok ini ada. Untuk balok itu kemarin kita sudah mempelajari unsur-unsur dari bangun ruang. Salah satunya adalah balok. Sekarang sebelum lanjut nanti ke jaring-jaring balok, yang Bapak mau tanyakan, balok memiliki berapa sisi atau bilah? 6. Berapa? 6. Jadi coba sebutkan yang bagian mana saja sisinya. Ya. Angkat tangannya yang bisa. Silakan. Sisi atas dengan sisi bawah. Terus di kiri dengan sisi kanan. Terus depan dengan belakang. Terus lanjut. Unsur berikutnya titik sudut. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, Bayu. Sebutkan titik sudutnya. Ada berapa titik sudut? 8. 8. Ya, benar 8. Benar 8 titik sudut. Jadi posisinya di bawah 4, di posisi bagian atas 4. Terus lanjut. Berapa rusuk dari balok? 12. Kenapa angkat tangannya dulu? Nah, coba 12. Ada 12. Benar ya? 6. Pasangannya ada berapa? 3. Yang pertama warna hijau dengan yang warna Hijau sama hijau. hijau dengan hijau. Yang mana lagi? Terus yang terakhir? Red apa yellow? Ada? Kalau tidak kita lanjut ke kubus. Kita putar. Kubus memiliki sisi yang sama. Kalau kubus ini kita putar, maka akan terlihatlah jari-jari kubus. Ini adalah jari-jari kubus. Perhatikan, karena ini sama, maka kita bisa sebut dengan L saja. Sebanyak 6. Atau karena luasnya sama, maka tinggal 6 kali. Apa ini? Bangun data itu bidangnya ini apa namanya? Ini bentuk plastik. Bukan bangun data. Siapa yang bisa nyebutkan bangun data? Hebat.
kakinya direntangkan. Maka akan menghasilkan jari-jari kubus. Bagaimana kondisi kalau semua sama nah ini benar kan bisa Sifatnya sama dengan yang balok. Yang satu. Menentukan apa? Luas permukaan kubus. Silakan lanjut dari pertama. Nama bangun datar, panjang sisi S luas. Bangun datar apa S. namanya? Persegi. Ya. Luasnya S kali S. Sudah benar rumus luasnya S kali S? Apa rumusnya? S kali S? Kalau 4 kali S apa itu? Rumus apa? Ada temannya yang menyampaikan rumusnya 4 kali S. Kalau 4 kali S rumus apanya dari kita? Persegi. Berapa banyak sisi kubus? 6. Nah, stop dulu. Pertanyaannya, berbentuk apa sisi kubus persegi? Benar? Terus lanjut, ada berapa sisi? 6. Oke, lanjut. apakah dari luas keseluruhan sisi dari Baca saja. L1 sama dengan L2 sama dengan L3 Tunjukkannya, tunjukkan di sana. L1 sama dengan L2 semuanya. L1 sama L2 Sama dengan sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L5 sama dengan L6. Ya, oke. Lanjut. Luas permukaan kubus sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6 sama dengan L tambah L tambah L tambah L. Kesimpulannya. Jadi luas permukaan kubus 6 kali L. Ya, jadi kesimpulannya adalah rumus permukaan kubus 6 kali L. Sudah, silakan duduk. Terima kasih. Lanjut, silakan kelompok yang dapat bagian barat. Langsung digambar ke tempat yang lainnya. Yang keras ya. Stop. Gimana? Nama bangunnya persegi panjang, benar? Benar. Lanjut. Apa tadi? Luasnya panjang kali lebar, benar nggak? P kali L, benar nggak? Jadi kalau ada yang kosong mesti salah, perbaikinya benar. Jadi panjang kali lebar. Sudah. Oke, lanjut.
Berbentuk apakah sisi balok? Berbentuk persegi panjang. Gimana bentuknya? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Terus lanjut. B. Berapakah banyak sisi balok? Ada 6 sisi pada balok. Benar. Oke. C. Bagaimana mengukur sisi balok? Apakah semua ukuran sisi balok itu sama? Tidak, karena sisinya tidak beraturan. Benar ya? Benar. Benar beda apa sama? Sama apa beda? Beda. Beda. Ada yang punya alasan yang berbeda? Kenapa kira-kira? Tidak sama. Jadi yang disampaikan temannya tadi ya, ada yang memiliki unsur yang berbeda-beda. Terus lanjut. Bagaimanakah menentukan keseluruhan sisi balok tersebut? Nah, coba tunjukkan pada gambarnya. Gimana cara menentukannya sambil kamu baca ya. Coba yang lain perhatikan. Menghadap temannya, yang lain menunjukkan. Jalan. Hadap temannya ya. Hadap sini. Ada main. Woi. Ya malu-malu. Ya. L1 sama dengan L3, L2 sama dengan Tunjukkan yang mana L1 dengan yang sama dengan L3. ini sama L1 sama dengan L3. L1 sama dengan L3, L2 sama dengan L4, L3 sama dengan L6. Jadi luas permukaan balok sama dengan Baca aja. sama dengan Hadap sini. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6 sama dengan 2L1 tambah 2L2 tambah 2L5 sama dengan Nyamuk. Ya. Tangannya silakan di depan. Keduanya. Sudah. Yang sebelah di samping kirinya tangannya menghadap, yang di samping kanannya tangannya menghadap. Ya. Coba. Oke semua. Sudah siap semua? Dengan begini, kalau bapak bilang nyamuk, kalian tepuk tangan teman, ya. Baca. Kalau sudah. Kalau bapak bilang apa? Lalat. Oke. Lalat diam. Kalau lalat itu nggak dulu dipuk ya. Bukan nyamuk. Sudah siap. Nanti yang salah ada apa? Eksplisit saja ya, siap cepatnya. Siap, satu tangannya ke depan. Biasa. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah kanan seperti ini, yang sebelah kiri. Oke, siap. Tepuk lalat. Konsentrasi ya. Perkenalan tidak ada. Siap. Ya. Siap. Tepuk nyamuk. Jangan diam ya. Jangan diam. Tepuk lalat. Tepuk lalat. Bagus. Tepuk nyamuk. Kalian pilih kalian tepuk, tapi tangan kalian jangan sampai ditepuk temannya. Ya. Tapi kalau bapak bilang lalat, dia harus kalau bergerak nanti bapak suruh ke depan. Belajar. Tepuk lalat. Nah, ke depan, sini bergerak tangannya.
Iya Bu. Nyamuk. Lihat lagi sekali ya. Kalau daftar kan. Jadi yang sekali lagi ya. Tepuk nyamuk. Silakan anak duduk kembali. Ini adalah pembahasan dari anak mengukur atau membuat atau menentukan rumus dari luas permukaan kubus dan balok. Di mana luas permukaan kubus dan balok itu memiliki apa? Sama apa beda? Ya, karena kalau pada kubus memiliki apa? Kalau pada kubus yang memiliki sisi yang sama. Sedangkan pada balok memiliki sisi yang kalau jumlah bidang Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Jadi di masing-masing kelompok nanti pada pertemuan berikutnya itu membawa tugas ya, untuk mempresentasikan lagi menentukan volume. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas volume kubus dan balok. Jadi anak-anak bisa presentasinya itu menulis ya, menulis cara menentukan volume. Coba perhatikan dulu. Jadi anak-anak bisa nanti menentukan volume itu dengan cara menerangkan seperti tadi L1 tambah L2 seperti itu. Boleh ditulis atau dengan cara membuat video. Ya, kalau cara membuat video itu gimana caranya menentukan dari volumenya itu gimana caranya? Mengukurnya gimana, tahapannya gimana? Boleh dengan video atau dengan alat peraga ya, atau gambar boleh ya. Jadi silakan anak nanti kalau ingin anak uraikan dalam bentuk tulisan atau kalimat dengan di poster boleh, atau anak bentuk gambar dijelaskan dalam bentuk gambar juga boleh, atau dalam lebih detail lagi dalam bentuk video ya. Itu untuk tugas anak-anak nanti dibawa pada pertemuan berikutnya. Hari apa? Ya. Untuk hari ini ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Sudah siap? Sudah ngerti semua ya? Baiklah, karena anak sudah paham semua, jadi untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri sampai sini. Ya silakan. Orang bersama. Doa. Bagi Selamat pagi Pak Iman. selamat pagi. Bagaimana kelancaran hari ini Pak Iman? Sehat. Bu Ida gimana? Sudah sehat Pak Iman. Terima kasih atas waktunya Pak Iman sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang hari ini memulai hari Pak Iman. Sesuai dengan kerjaan yang kita waktu ini kan pada hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 11 Mei Pak Nyoman sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya izin ikut di sana untuk melakukan observasi sesuai dengan pembelajaran yang sudah Pak Nyoman lakukan pada waktu hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Bagaimana perasaannya Pak Nyoman? Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Waktu itu kan materinya tentang ini Pak Nyoman ya, tentang luas kubus dan balok ya di sana materinya, dan di sana juga di kelas 8A bagaimana 8A. Kemudian dari pembelajaran yang sudah Pak Nyoman lakukan itu, apakah sudah puas rasanya Pak Nyoman selama pembelajaran atau adakah kendala atau hambatan?
kasih atas kesempatan yang langsung saja untuk pada proses kegiatan pembelajaran para Agnes 11 ini yang dilaksanakan di kelas 8A dengan materi membuat sisi data, itu dimana pada awalnya kegiatan pembelajaran itu berlangsung kurang aktif ya. Kalau diperkirakan sekitar 75-80% keaktifan siswa. Itu tentunya ingin tujuan pembelajaran ingin tercapai, yaitu meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Terus tentunya yang diharapkan itu dimana siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi yang diajarkan. Tentunya dalam materi luas permukaan dan permukaan luar, di mana waktu itu materi yang diambil itu tentang kubus. Jadi dari hasil pembelajaran sederhana itu kan keaktifan siswa hanya 75% ya Pak ya. Itu masih belum maksimal sekali ya. Kemudian selain keaktifan, mungkin ada lagi hambatannya Pak? Ada yang belum tercapai? Ya tentunya selain keaktifan siswa yang diharapkan, tentunya awalnya siswa itu diharapkan bisa menerapkan apa yang diajarkan waktu itu dalam proses kehidupan sehari-hari. Tapi ya keterampilannya pada tujuannya itu yang diharapkan ya meningkatkan keterampilan siswa dalam proses dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Tapi karena mungkin siswa itu kurang sedikit pada sebelumnya kurang memahami materi yang disampaikan, mungkin mereka lupa dengan materi yang disampaikan, sehingga keaktifan siswa itu belum maksimal tercapai. Jadi yang pertama karena keaktifannya, kemudian selain keaktifan juga keterampilan mungkin pada saat pembelajaran, kemudian setelah itu bagaimana keterampilan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang waktu pra observasi Pak yang pengembangannya. Selain kognitif juga keterampilannya. Di sini yang banyaknya waktu itu yang ingin dicapai pengembangannya yaitu keterampilan siswa dalam penerapannya dalam pemecahan kalau ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, itu yang diharapkan. Kemudian dari yang kedua itu mungkin ada lagi tentu ada di selain aspek itu ada di keterampilan dari satu itu yang mengidentifikasi pembelajaran itu sebenarnya tujuannya mengidentifikasi siswa mampu mengidentifikasi materi luas dan menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hambatan yang belum tercapai Pak ya. Mungkin ini tadi kan penyebabnya. Kira-kira penyebab yang menyebabkan apa sehingga kemudian keterampilannya juga pada saat mengerjakan masih belum maksimal. Menurut Bapak yang menyebabkan karena dalam mungkin metode yang
saya gunakan dalam proses pembelajaran itu mungkin kurang tepat atau mungkin kurang dimaksimalkan sehingga permasalahan itu bisa Jadi beberapa dari metode Pak ya. Mungkin karena dari hambatan sudah, kemudian sudah mungkin Pak punya ide lah atau solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga nanti di pembelajaran berikutnya apa yang diinginkan dan apa yang inginnya bisa tercapai. Mungkin ada solusi atau beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. pada awalnya mungkin melihat lagi metode yang digunakan kemarin. Memang metode yang digunakan itu dengan media video ada mungkin alat perdanya ini yang kita menggunakan video, ada diskusi kelompok, ada simulasi, mungkin yang digunakan dalam programnya Tiap-tiap kelompok itu mungkin selain itu ada lagi selain mungkin yang lebih selain pribadi dari yang solusi yang sudah disampaikan, apakah metode selain metode yang mungkin yang menyenangkan siswa, dan selain itu ada sharing untuk kolaborasi dengan anak siapa dengan anak yang berbeda ya. Kemudian dari solusi yang disampaikan, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Mungkin pelaksanaan karena sekarang kalau sudah akhir semester ya, tidak ada semester depan pelajaran maksudnya karena kita juga belajar dari pengalaman sebelumnya kan meningkatkan minat siswa Kemudian ada saya berlupa ya, ini ada pengembangannya tentang pembelajaran diferensiasi. Berapa waktu kita pasangan? pelaksanaannya ya kita melihat kemampuan siswa masing-masing. Artinya mereka itu belajarnya menggunakan apa lebih minatnya itu lewat media apa. Kalau mereka tidak bisa video visual, suara, ada yang cuma bisa dia caranya bagus, dia bisa menyampaikan presentasi, atau ada yang keterampilannya dia muncul, dia membuat praktek apa itu namanya alat peraga, dia peragakan. Ada yang simpulnya muncul di sana, dia buat video untuk proses pembelajarannya itu untuk menerapkannya. Mungkin dari yang sudah Bapak laksanakan kan ada dari konten juga karena ada video, kemudian ada menggunakan laga ya, dan ada juga siswa yang suka membaca langsung baca materi dari buku ya. Mungkin selain yang diferensiasi konten, yang lain ada Pak? Mungkin dari kode, dari penugasan itu ada? Kalau untuk penugasan setelah selesai pembelajaran itu tentunya ada penugasan masing-masing kelompok, dimana saya memberikan kebebasan untuk mereka dalam memahami dan mengerjakan tugas tersebut, bisa dengan dalam bentuk karya tulis, makalah, bisa dalam bentuk alat peraga atau dalam bentuk diskusi.
Baik Pak, mudah-mudahan dengan solusi yang sudah Bapak sampaikan tadi, benar pembelajaran berikutnya lebih maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Anak-anak juga merasa senang mengikuti pembelajaran yang mungkin untuk mewujudkan tujuan kita itu nanti dari solusi yang diberikan, mungkin siapa saja pihak-pihak yang bisa membantu mendukung Bapak dalam melaksanakan solusi. Terima kasih. Sebelumnya kita keluarga besar SMP juga kita dengan kepala sekolah, ya, kepala sekolah, sejawat, satu TU, serta siswa itu sendiri. Tak terasa waktu kita sudah habis ini Pak, singkat ya. Mungkin terakhir Pak, dari obrolan kita setelah kita mengobrol banyak, kemudian setelah ini mungkin bagaimana perasaannya Pak, mungkin bisa disampaikan. Terserah kami, saya sendiri juga merasakan dan kita sering bahwa dengan adanya teman-teman kita yang ikut CGT jadinya sangat membantu kita untuk melakukan sehingga kami sangat senang sekali diberikan kesempatan kali ini yang kita dapatkan dan sering seperti ini. Jadi saat kita mengajar, kita kan banyak hal yang siswa dengan kami semua, khususnya LPU yang ada, itu sangat senang sekali bisa ikut serta dengan kita. Terima kasih Pak, semoga kita terus bisa kolaborasi Pak ya untuk memajukan pendidikan khususnya di SMP. Dan ini terima kasih banyak sekali Pak atas waktunya. Mudah-mudahan dari obrolan, dari percakapan kita banyak manfaatnya Pak ya. Mungkin setelah ini nanti, mungkin setelah kan awal semester depan Pak ya, ini akan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita dapat ngobrol lagi sehingga perkembangannya seperti apa nanti Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama.